Manchester United sempat alami performa yang inkonsisten di kompetisi musim lalu. Salah satu faktornya yaitu kurang menggigitnya penampilan lini penyerangan. Mengatasi hal itu, skuad Setan Merah baru saja mendatangkan Rasmus Højlund dari Atalanta. Menurut Fabrizio Romano, sang pemain akan melaksanakan tes medis dalam waktu dekat. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Penyerang kurang menggigit. Manchester United mengalami performa yang kurang baik di kompetisi musim lalu. Skuad Setan Merah gagal memenuhi ambisinya untuk meraih gelar Premier League. Skuad Setan Merah harus puas finish di posisi ketiga Liga Inggris di bawah Manchester City dan Arsenal. Bahkan skuad Erik ten Hag harus tersingkir di babak 8 besar Europa League. Saat itu mereka dikalahkan oleh Sevilla dengan agregat akhir 5-2. Salah satu penyebab kegagalan Setan Merah karena kurangnya pilihan untuk mengisi sektor lini depan. Permasalahan itu langsung disampaikan oleh pelatih Erik ten Hag. Manajer kelahiran Haksbergen ini menyebut sektor penyerangan Setan Merah memang kurang menggigit. Hal ini ditambah dengan perginya Cristiano Ronaldo ke klub Arab Saudi Al Nassr, sehingga tumpuan serangan Manchester United di musim lalu hanya terpaku kepada Anthony Martial saja. Kondisi tersebut membuat Erik ten Hag langsung mencari striker cadangan untuk menggantikan Martial. Sebab ex-AS Monaco ini nggak selalu bisa diandalkan akibat sering mengalami cedera. Bahkan ten Hag sempat meluapkan kekesalannya kepada Martial. Pelatih berkepala licin ini merasa heran karena sang pemain selalu dalam keadaan kurang fit saat dibutuhkan. Sebenarnya Manchester United sempat mendatangkan Wout Weghorst yang dipinjam dari Burnley. Namun penampilan penyerang asal Belanda ini masih belum memuaskan hati ten Hag. Dia dinilai minim kontribusi dalam mencetak gol alias mandul. Di musim lalu dia cuma mencetak 2 gol dari 31 kali tampil. Catatan tersebut mendapat kritikan dari pundit beIN Sports yakni Richard Keys. Keys menyebut kalau Weghorst merupakan rekrutan terburuk Manchester United sepanjang masa. Revolusi lini penyerangan. Mandulnya lini serang Manchester United di musim lalu membuat manajemen langsung melakukan gebrakan. Di bursa transfer ini, mereka berencana mendatangkan beberapa penyerang baru. Salah satu pemain incaran Manchester United adalah Rasmus Højlund dari Atalanta. Saat itu banyak yang melaporkan kalau ten Hag kepincut dengan talenta yang dimiliki pemain 20 tahun itu. Ditambah Højlund juga masih berusia muda, sehingga dia bisa dijadikan sebagai aset masa depan Setan Merah. Namun usaha Manchester United untuk merekrut Højlund gak berjalan mulus. Saat itu The Red Devils mengajukan tawaran perdana sebesar 35 juta euro. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Atalanta, sebab mereka menginginkan 45 juta euro untuk jasanya. Awalnya Manchester United sanggup membayar yang diinginkan oleh Atalanta tersebut. Akan tetapi manajemen Ladea berubah pikiran dan menaikkan harga Højlund menjadi 60 juta euro. Mendengar hal itu, manajemen Setan Merah merasa harga tersebut terlalu mahal untuk seorang pemain muda. Oleh karena itu, mereka cuma memberikan mahar sebesar 55 juta euro. Manajemen Atalanta semakin menggila ketika tahu PSG menaruh minat yang sama kepada Højlund. Oleh sebab itu, mereka langsung menaikkan harga striker asal Denmark itu senilai 100 juta euro. Manajemen Setan Merah rupanya melakukan keputusan bijak dengan gak terburu-buru membayar harga itu. Mereka langsung mengajukan tawaran ulang senilai 70 juta euro untuk Højlund. Saat itu The Red Devils berada di peruntungan yang sangat bagus, sebab sang pemain mengungkapkan dirinya merupakan fans Manchester United dan mendorong Atalanta untuk menjualnya. Setelah melewati proses negosiasi yang melelahkan, Atalanta akhirnya setuju dengan harga yang diajukan oleh Manchester United. Dan Rasmus Højlund kini resmi berseragam Setan Merah. Ditopang gelandang kreatif. Masuknya Rasmus Højlund akan memaksimalkan peran para gelandang Setan Merah. Lini tengah Manchester United punya gelandang visioner yang kreatif. Bruno Fernandes serta Mason Mount diprediksi bakal membuat performa bomber Denmark itu makin tajam. Musim lalu pemain Portugal itu mengkreasikan total 70 peluang besar. Namun, lini depan Manchester United sering gagal memaksimalkannya. Kapten Setan Merah itu juga mencatat rasio umpan terobosan tertinggi di Liga Inggris musim lalu. Selain Fernandes, Mount juga bakal mengangkat performa Højlund. Ex-Chelsea tersebut pandai menarik perhatian lawan untuk membuka ruang bagi rekannya. Pergerakan tanpa bola Mount akan membuat Højlund mendapat banyak ruang di lini belakang lawan.
Danny Murphy, pundit dari BBC Sports, memuji kecerdasan pemain 24 tahun tersebut. Murphy bilang Mount tahu cara menemukan celah di pertahanan lawan. Gelandang Inggris itu bisa turun lebih dalam atau bergerak ke sisi sayap untuk membuka ruang bagi rekannya. Dengan begitu, para penyerang setan merah bisa leluasa mengincar celah tersebut. Manchester United juga masih memiliki Christian Eriksen dan Casemiro. Umpan lambung terukur Eriksen juga bisa diandalkan Højlund untuk mencetak gol lewat sundulan. Gelandang Denmark itu berhasil mencatat 10 assist musim lalu. Marcus Rashford bahkan memuji akurasi umpan lambung Eriksen saat mencatat gol ke-100 untuk setan merah. Bomber 26 tahun itu bilang kalau kualitas umpan Eriksen begitu menakjubkan. Prediksi formasi penyerangan. Dengan kedatangan Rasmus Højlund, Erik ten Hag dipastikan bakal meracik komposisi baru di lini depan. Pelatih asal Belanda itu akan memakai trio penyerang baru. Dalam formasi 4-1-2-3, setan merah akan menggunakan 3 penyerang. Marcus Rashford mengisi pos sayap kiri, sementara Anthony dipasang di sayap kanan. Højlund kemudian akan mengisi posisi ujung tombak menggantikan Anthony Martial. Komposisi ini adalah bentuk ideal yang diinginkan sang pelatih. Rashford diprediksi bakal meneruskan performa impresifnya musim lalu. Alumnus Akademi Setan Merah itu tampil tajam dengan mencatat 30 gol. Alan Shearer memuji mentalitas bomber 26 tahun itu. Shearer bilang jika Rashford bisa terus diandalkan Setan Merah untuk mencetak banyak gol. Adanya Højlund di lini depan juga diprediksi bakal membantu Rashford tampil lebih gacor. Bomber Denmark itu kuat menahan bola dan bermain umpan kombinasi. Manchester United juga masih punya Jadon Sancho dan Alejandro Garnacho di bangku cadangan. Keduanya bakal membuat lini serang Setan Merah lebih ganas. Paul Scholes bahkan memuji Garnacho sebagai ancaman baru bagi lawan-lawan Setan Merah. Kecepatan wonderkid Argentina itu bisa jadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Target keras Ten Hag. Dengan komposisi skuad yang sudah lengkap, Erik ten Hag punya hasrat di kompetisi musim depan. Pelatih 53 tahun ini mengaku masa adaptasinya sudah selesai di Old Trafford. Dia optimis skuad Setan Merah bisa meraih gelar juara di musim depan. Apalagi Manchester United akan bermain dalam 4 kompetisi besar sekaligus. Mulai dari Premier League, Liga Champions, Carabao Cup, hingga FA Cup. Pelatih asal Belanda ini berharap salah satu dari Premier League atau Liga Champions bisa dia hadiahkan ke Old Trafford musim depan. Meski begitu, Ten Hag bilang semua ini nggak bisa didapatkan dengan ucapan saja. Dia meminta para pemainnya bisa bekerja keras untuk meraih target bersama. Omongan serupa datang dari pemain anyar The Red Devils, Mason Mount. Gelandang serang timnas Inggris ini yakin bisa berkontribusi besar dalam target klub untuk meraih kejayaan. Itulah ulasan prediksi penyerangan Manchester United musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah dengan komposisi penyerangan seperti ini, Setan Merah mampu meraih banyak gelar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.